So, today we'll talk about and learn non-academic online learning. So, everybody, do you know what is online learning? Yeah, online learning is virtual learning environment designed to be used as an alternative to normal class environment during the quarantine. Generally, online learning requires the internet's learner-oriented and, of course, catered to long-distance communication. Next, what about the non-academic things? Yeah, non-academic things, hobbies, soft skills, and not related to your major. So, how to attend that kind of non-academic online learning? The first step is register your account. Second, set up payment method. And then third, choose your course and of course, finish your course. You can find out on the Skillshare, Edubu, Coursera, or edX. So, let's discussing on aspect of online learning. The effectiveness, of course, number one, encourage students to do the self-directed learning and the flexibility. The advantages, we have easy access and flexibility, of course, free of cost. What about the disadvantages? Number one, of course, the technical difficulties, minimum face-to-face interaction, and the internet. If you want to know more, here we give you the seminar rationale about the online learning. Connections. Terima kasih untuk hadirin yang sudah bersabar menunggu sampai pukul 11.16. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya menggunakan bahasa Indonesia ya. I will speak in bahasa first and then sometimes I jump in English. Okay? Bisa dibantu Mbak Dila untuk slide-nya? Nah, di sini kita berbagi sedikit ya, tentang apa yang dimaksud dengan multilingualism, kemudian cultural capital, linguistic capital, kemudian communicative competence. Sebenarnya 3 kata kunci tersebut dari paparan dari point of view multidisiplin. Jadi communicative competence kita mengambil dari konsep applied linguistic. Pada communicative competence, let's try to share. Wait a minute. Okay, so the highlight one here is linguistic capital of multilingualism, a few towards communicative competence. Tolong slide berikutnya, Mbak Dila. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, ya, bahasan untuk diskusi kita siang ini mencakup tentang linguistic capital atau modal linguistik, kemudian communicative competence, kompetensi komunikasi, dan multilingualism. Jadi di sini kita melihat dari perspektif multidisiplin, di mana multilingualism tersebut merupakan satu keadaan ya, atau satu kondisi. I will talk later after this, but I would like to see those as 3 different view. And then berikutnya communicative competence. Nah, istilah communicative competence ini sering kita dengar ya Bapak Ibu sekalian, baik itu di bidang pendidikan atau di bidang ranah komunikasi. Tapi di sini kita highlight pada applied linguistic. Kenapa kita menggunakan communicative competence? Karena paradigma pendekatan komunikatif itu yang diadopsi pada kelas-kelas klasikal baik sebelum pandemi sampai saat ini. Itu yang kita amati sampai sekarang. Jadi ditekankan pada pendekatan komunikatif di era sebelum COVID dan era post-COVID. Nah, di sini nanti salah satu contoh penelitian yang akan saya bagi kepada Bapak Ibu sekalian, pada konsep pendekatan komunikatif kita akan meng-highlight, kita akan melihat apa yang dimaksud dengan strategic competence. Jadi awalnya strategic competence ini sangat klasik ya, pada dunia TEFL dipropose atau digaungkan oleh Ellis, nama Bro, itu Joshua di sini maaf dari point of view linguistik. Kalau pada communicative competence kita melihat dari point of view applied linguistik atau linguistik terapan. Nah, kemudian di sini kita sandingkan dengan linguistic capital. Pertanyaannya kenapa Bu dengan linguistic capital? Karena kita melihat posisi sekolah, kelas, kemudian yang
kita berada saat ini pada perguruan tinggi itu pada posisi di society, di masyarakat. And then how can we tailor all those three different concepts? From the point of view of linguistic capital, sebenarnya istilah linguistic capital ini diambil dari pendapat Bourdieu, ya, seorang filosofer di era 90 dan 2000-an. Kemudian I would like to talk a lot actually what is it about, apa sih education, culture capital, dan Bourdieu. Kita sedikit melihat pada fakta di sekeliling kita, ya. Sekarang kan kita di era globalisasi, ya. Jadi era globalisasi itu apa sih? Kemampuan untuk berekspresi menggunakan bahasa asing diperlukan, Mem. Kenapa? Karena bahasa Inggris diperlukan sebagai sarana komunikasi. Tadi kita sudah menggaungkan itu, tapi kita kan melihatlah, kita ini berkomunikasi dengan bahasa Inggris itu di mana? Itu yang kita perlu lihat, di posisi mana. Nah, kemampuan berekspresi atau menggunakan bahasa asing dikaitkan dengan kemampuan individu. Sekarang yang akan saya katakanlah perlebar. Nah, kemampuan individu atau masyarakat, kalau saya boleh menanyakan. Jadi konsep multibahasa di sini merupakan satu tindakan menggunakan dua bahasa atau lebih oleh individu ataupun masyarakat. Jadi sudah bergeser, ya, bukan hanya individu dan sekelompok masyarakat, tapi yang terbaru, pendapat yang terbaru menyatakan jika individu tersebut bisa menggunakan dua bahasa atau lebih, bukan lagi namanya multibahasa, tapi plurilingualism. Jadi berlaku untuk individu yang memiliki kemampuan berbicara lebih dari satu bahasa. Kita semua percaya kalau Bapak Ibu di sini semua bisa berbicara lebih dari satu bahasa, kan? Selain bahasa ibu, mother tongue, kemudian bahasa nasional kita, bahasa Indonesia, and then the last one is foreign language. Nah, sebenarnya fenomena ini terjadinya kapan sih? Mulai kapan? Fenomena multibahasa ini dimulai sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Nah, di mana konsep globalized world, tadi sudah dibahas oleh Kristi dan Pak Jati, dan dengan kecanggihan teknologi, ya, tadi Pak Jati sudah membahas hal yang sangat canggih-canggih. Kemudian kita melihat ke masyarakat sekeliling kita, gitu ya. Nah, jadi tolong dibedakan, ya, antara konsep multilingual dan plurilingualism. Oke. Kita sekarang melihat di sekeliling kita. Kalau kita melihat kalau kita mendengar istilah multilingualism, kita mengacu pada, kalau saya boleh bertanya, mengacu pada ragam bahasa yang kita gunakan atau kemampuan berbahasa yang kita gunakan. Kita katakanlah berbahasa Inggris, kita berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Apakah boleh disebut ragam bahasa? Oke, kita tinggalkan dulu, ya. Kalau kita bicara di sekeliling kita menggunakan bahasa Indonesia. Kira-kira di Indonesia itu ada berapa ada berapa bahasa lokal sebelum kita menginjak ke ragam bahasa? I try to speak in Indonesian first. Mungkin ada yang bertanya, ya, kenapa Bu kita membahas bahasa lokal dulu? Karena because we are Indonesians. So we have to know very well actually how many, let's say, native languages in our beloved country. So actually we have 726 ragam bahasa in this country. Jadi ada 726 ragam bahasa di Indonesia, di mana terdapat 719 bahasa lokal atau daerah yang aktif digunakan yang sampai sekarang, dan terdapat 2 bahasa tanpa penutur asli serta 5 bahasa tanpa diketahui penuturnya. Ini yang terbaru di 2019, jadi terbaru. Mungkin kalau ada fakta lain atau data lain boleh di-share. Nah,
Dari kondisi tersebut, dari kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan bahasa asing digunakan, di sini bahasa Inggris ya, digunakan sebagai bahasa kedua oleh kelompok masyarakat. Jadi sekelompok masyarakat tertentu, bukan semua masyarakat di wilayah perkotaan. Kita garis bawahi wilayah perkotaan. Bahasa Inggris berperan sebagai bahasa asing yang digunakan secara global untuk melintasi batas-batas budaya dan geografis. Masyarakat dari berbagai macam latar belakang budaya, kita katakan budaya, berbicara mengenai ragam bahasa Inggris, saya katakan ragam bahasa Inggris, yang mana jumlah individu pengguna bahasa Inggris sebagai bahasa pertama, bahasa kedua, dan bahasa asing ini kan sangat meningkat ya. Sehingga jumlah varietas bahasa Inggris, tadi Chris sudah mengemukakan, varietas bahasa Inggris, terutama lisan, sangat berkembang. Nah, di sini kita akan melihat, nah kira-kira ragam bahasa Inggris yang mana sih yang digunakan oleh sekelompok masyarakat tersebut yang ada di wilayah perkotaan. Oke, tolong di slide berikutnya, Mbak Dila. 400-an lebih tersebar di Papua, ya betul. Nah, kita punya 700 bahasa daerah ya, 700, tadi sudah spesifik ya 729. Dan ada 2 bahasa tanpa penutur. Oke, we'll talk about that later. Jadi ini kita tadi prolog ya. Jadi bahasa Inggris digunakan sebagai dengan alasan-alasan tertentu ya di komunitas perkotaan. Oke. Nah, konsep linguistic capital di sini diambil dari Bapak Bourdieu, teorinya Pak Bourdieu. Sebenarnya ini dari filosofi, di mana mengacu pada konsep arena. Konsep arena satu aktor di sini nanti saya kaitkan dengan Saussure, pendapat Saussure dari linguistik. Kalau ada pertanyaan, kenapa kok Saussure? Jadi di sini ada dialog ya. Ada dialog dialektika teori antara Bourdieu dan Saussure. Saya akan bercerita sedikit bagaimana dialektika teoritis antara pemikiran Bourdieu, Saussure, kemudian Chomsky. Nah, dari ketiga pendapat tersebut kita jadikan satu pada konsep multilingual. Kita jadikan satu dalam arti perspektif yang saling mendukung ya. Pada buku Bourdieu tentang yang berjudul Language and Symbolic Power, di sini menyatakan konsep lang yang dikemukakan oleh Saussure dan konsep competence. Jadi sebenarnya istilah competence itu dari Chomsky ya. Chomsky di tahun 60-an sangat klasik memang, tapi sampai saat ini masih diadopsi. Jadi konsep linguistic capital itu terdapat pada pemikiran Bourdieu pada buku Language and Symbolic Power. Jadi sini menyatakan pendapat Saussure tentang lang dan kompeten sebagai ahli bahasa melihat konstruksi, tidak bisa melihat apa sih yang dimaksud dengan konstruksi atau legitimasi bahasa pada struktur sosial. Nah, ini belum berhenti sampai di sini ya. Tapi kita melihat sekali lagi dinyatakan, Bourdieu menyatakan kenapa disebut dengan linguistic capital. Pertukaran linguistik merupakan relasi komunikasi antara pengirim pesan dan penerima pesan. Tadi kita sepakat ya, kita kan berbahasa Inggris. Pertanyaannya, kita tuh berbahasa Inggris di mana? That's a very big question. Itu kan pertanyaannya yang sangat mendasar. Kita berbahasa Inggris di mana dan dengan siapa? Itu yang dinyatakan oleh Bourdieu, di mana dia menanyakan konsep lang dari Saussure. Let's move on. Pertukaran linguistik merupakan relasi komunikasi antara pengirim pesan dan penerima pesan, serta implementasi sistem kode pada pertukaran sosial yang dilakukan oleh relasi kekuasaan antara pemilik modal. Pemilik modal di sini saya beri tanda highlight ya. Pemilik modal itu bukan berarti pemilik, let's say, refer to money, no. But that's what we call cultural capital.
So education is part of cultural capital in which that when the individual persists certain time, they have a kind of norms that empower himself or herself. That the concept of education actually. Now, Borju di sini melihat pada saat seseorang berkomunikasi menggunakan bahasa asing ya, merupakan satu pertukaran simbolik yang dikenal dan dipersepsi kemudian dilegitimasi karena ujaran-ujarannya. Sekarang kita melihat ya, kita sandingkan dengan konsep pada community competence. Pada pendapat communicative competence, di situ ada satu bagian yang dimaksud dengan strategic competence. Tolong slide berikutnya, Mbak Dila. Atau communication strategies. So, communication strategy actually are to be seen as the part of communicative competence. Jadi bagian dari pendekatan komunikatif dan dikenal sebagai strategic competence. Strategic competence itu apa sih? Jadi kemampuan untuk mengatasi pada saat kita berkomunikasi dan we sometimes blend dan mengalami hambatan, di mana hambatan tersebut dikarenakan disebabkan beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor katakanlah grammatical dari bahasa tersebut atau lexical dari bahasa tersebut. Karena inti dari komunikasi itu kan how to make the communication channel open supaya flow-nya itu enak lancar begitu kan ya. Tapi pada saat aduh ini apa ya? Sering kan kita pada saat kita di kelas kemudian ada pertanyaan dari siswa kita, dari mahasiswa kita, "Mem, sebenarnya saya tuh bisa, teman kok nggak bisa ngomongnya ya?" It sometimes happen, right? So in this case, for certain individual, they apply certain strategic. That's what we call strategic competence. Kemudian kita bagi lagi ya konsep strategic competence di sini kita kategorikan pada organization competence. Nah, sekarang kita lihat bagaimana individu tersebut, bagaimana pembelajar tersebut, bagaimana learner tersebut, bagaimana a group of people, let's say, have a concept of linguistic capital because they proceed actually in the habit of multilingualisms. So that's why, karena itu di sini saya mencoba membuat satu draft yang sederhana di mana communicative competence, kompetensi komunikatif tersebut memiliki alur yang membuat atau yang memberdayakan learner, pembelajar, individu tersebut mengaktifkan yang dinamakan dengan strategi kompeten sehingga membentuk satu aspek yang disebut linguistic capital. Okay, now actually I would like to make it fast. Tolong slide berikutnya, Mbak. Dari paparan tersebut, kita coba melakukan satu penelitian ya. Dengan dua paradigma. Untuk riset design, I apply next slide, Mbak Dila. Tolong slide berikutnya. I try to apply the qualitative research design, and then untuk pendekatan, I use CDA, critical discourse analysis, and then for the data, I would like to use corpus-based data. So the function of corpus here is try to identify the index or let's say, the words, which is the smallest entity in the interactions for certain community.
Kemudian findingnya di sini sangat mengagetkan sebenarnya. Jadi sekali lagi saya ulang ya, untuk research design, I apply qualitative one for the research approach. Previously, I prefer to have CA, conversation analysis, because in conversation analysis, we can, let's see, identify, kita bisa mengenali setiap tuturan yang dihasilkan oleh individu yang berbahasa asing tersebut. Berbahasa asing di sini dalam konsep kita sebagai learner ya, kita memiliki bahasa lain sebagai selain bahasa asing. Previously I already mentioned. Pada CA, pada conversation analysis, kita bisa mengetahui perkata apa sih sebenarnya makna dari kata yang diungkapkan oleh penutur tersebut, penutur bahasa asing tersebut. Initially, awalnya penelitian dengan paradigma CA itu diambil dari paradigma ilmu sosial, di mana pada saat itu ada satu kasus ya, let's say a kind of customer service or hotline, hotline for certain people, if I'm not mistaken, in UK. So she tried to call this hotline because she feel that somebody will have suicide. Nah, untuk mengidentifikasi apakah benar yang dinyatakan oleh si penelpon tersebut akan melakukan aktivitas dalam tanda kutip bunuh diri, itu dilihat dari perkata. That's why previously I would like to apply conversation analysis. But in this approach, in this, let's say, the design of research approach using CA, we cannot see what we call, what is the belief that she or he or the learner or the speaker would produce certain utterances. Itu nggak tampak kalau kita menggunakan CA. That's why I use CDA. Because I would like to find out what is the belief that the producer, yang dimaksud producer di kita ya, kita mbak-mbak, mas-mas, bapak ibu sekalian, pada saat kita memproduksi kata-kata. This is why I call it producers of the words. Now, Mbak Dila, tolong slide berikutnya. Okay, so that's about the concept of linguistic capital that I like to make a draft based on the finding of my research. Now for finding and discussion, Mbak, for next. So I would like to tell a bit about who are actually the community here. So previously I asked the question, siapa sih yang berbahasa Inggris? Oh, yang berbahasa Inggris itu yang punya duit aja misalnya. Atau hanya golongan high class. Is it true? The answer is no. Why? Because they have to use, I mean in spoken, di sini kita berbicara tentang ragam bahasa bicara ya. They have to use it English for certain reason. Tolong ditampilkan slide berikutnya, Mbak. Nah, di sini satu cuplikan ya tentang penggunaan kata dibantu dengan korpus tadi yang tampak pada high index dengan menggunakan korpus kita bisa mengetahui adalah numbering dan kata sifat one, two, and difficult. Itu yang sering terjadi pada percakapan di komunitas UMKM tertentu. Kenapa? Nah, ini kita akan mencari tahu lebih dalam kenapa. Kemudian low index di sini masih dalam bentuk kata sifat ya. Kata sifat, kemudian kata kerja, fresh, work, kemudian call, everyday caregiver. Kenapa sih kok mereka lebih sering mengucapkan kata-kata tersebut? Tolong slide berikutnya, Mbak. Nah, ini salah satu contoh dari corpus based data, tapi kemudian saya gabungkan dengan CDA. Saya menggunakan istilah ibu putih, it means that the woman who wear the white
close. Kemudian, so the dialogue between Ibu Putih and customer. Let's try to have next slide, Mbak, please. Finding and discussion. So this is the example of the discussion in a dialogue. This is very, let's say, simple. Kemudian kalau kita perhatikan ya, the organization, kita mengacu pada communicative competence, kita mengacu pada paradigma pengajaran dengan menggunakan pendekatan komunikatif. What happened actually? I ordered a small size cinnamon, 1 butter, and 1 plate of onion ring. Ini kira-kira bagaimana? Loh, kok begitu? That's fine. This is the fact, right? Faktanya kan memang begini. See, okay, me order 1 at English course. See, at English course. One day, things selling about 10 and 5, 10 feet. So, let's see. Kata-kata yang sering muncul itu adalah numbering. 1, 2, and so on and so forth. And then 15 feet in one day. Seeming pieces. And I hope you can bring me here next week, next Monday, next Sunday, next Monday. So, this is a very simple one. Now, kemudian kalau kita melihat dari konsep communicative competence tadi, findingnya ini dalam bentuk apa sebenarnya? That's what we call communication strategies in terms of borrowing. Borrowing means that strategies which is performed by the respondent and it is influenced by the what we call a previous language that he or she actually master. We can say master. It can be the native language, it can be our bahasa. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi pada dialog tersebut? If you see from the point of view of communicative competence, first, the speaker here, let's say in imperfect English. Yes, this is imperfect English. Why? Because from the organization here in textual, in discourse, and in grammatical is not matched. It's true. And then she mentioned again and again 1, 2, 15 number. Why number? That's from one community, right? Now let's try to see from the next slide. Kita melihat contoh dari ujaran-ujaran pada setting yang berbeda. Tolong Mbak Dila, slide berikutnya. Oke, tadi sudah dibahas, borrowing, and then next slide. Jadi si ibu tersebut mencoba menggunakan konsep borrowing pada communicative competence to make the communication channel open. Nah, so these are the sentences produced in a conference, a non-formal, of course, not in a formal, in a space like this. No, it's very interesting actually. Singapore and Indonesia is very close. Singapore and Indonesia is very close. What happened? Dari kelompok berbeda ya, dari komunitas yang berbeda. Jadi di sini kita melihat beberapa komunitas. If the class trip finished before 11, what staff in Singapore have what Silk Air belong to? So the problem here is at organization competence, grammatical and discourse. Next slide, Mbak. Slide berikutnya. Nah, ini juga utterance dari komunitas yang berbeda. Jadi kita mencoba memotret beberapa ujaran yang dihasilkan di komunitas-komunitas tertentu pada level-level tertentu. Kemudian kita melihat pada perguruan tinggi. This is one of the example actually. I think it's not my last semester because next semester I continue some lesson that I replay. Again, it's borrowing. He tries to keep on talking to make the communication channel open, although
although he has problem in finding the correct word for expressing his idea. Kita lanjutkan. Nah, dari paparan tersebut, sebenarnya konsepnya bagaimana sih? Tolong slide berikutnya, Mbak. Yang ditemukan pada paparan tersebut, selain borrowing, merupakan salah satu istilah pada communicative competence, ada yang namanya reduction strategies. Reduction strategies ini kenapa sih? Di sini mencakup tentang modality. Modality apa? Pada speech act di situ nggak jelas, Bu, itu apa sih yang dimaksud tindak tuturnya? Iya, Mbak. Iya, Mas. Karena apa? Because the context is not in non-formal situation. Yes, it's true. Nah, prinsipnya kan dia cuma kepingin ngomong aja, kepingin berkomunikasi. That's it. To make the communication channel open. But here, I would like to give a kind of hint. What is the position of English actually in our society? Next slide, please. So this is a kind of linguistic identities in talk and why. Kenapa? Order in multilingual can be formed for certain community. Jadi saya menggunakan bahasa Indonesia saja di sini ya. Jadi alternatif bahasa dari perspektif relasi identitas, pilihan bahasa merupakan contoh dari symbolic actions. They try to, let's say, to tell, quote unquote, to the people, ini loh, saya menggunakan bahasa ini untuk begini-begini. Itu kan pendapat umum, ya ini memang pendapat umum. Now let's try to see. Pilihan bahasa pada subjek multilingual merupakan practical social action atau tindakan sosial praktis di mana pola keteraturan pada percakapan multilingual tersebut bisa terlihat. Terlihatnya bagaimana? Now, do you think that when the dialogue or conversation in certain community, when they say mention 1, 2, 3, they bother about grammar? The answer is no. Kenapa? We come up to the conclusions. It means that we, the speaker, are not actor but agent. Kalau kita mengacu pada istilah linguistic capital ya, because we have what we call the knowledge about this foreign language. Next slide, Mbak. So actually, the phenomenon of using English in language community explain that the position of the subject as the individual who has power over the foreign language. Jadi kita itu sebenarnya subjek yang merdeka ya untuk menggunakan bahasa asing tersebut. I refer to certain group of or community. Why? Because this language, I mean English, function as the economic commodity. Because that's daily life. Karena tercermin pada penggunaan kata-kata yang sering menggunakan number. Jadi hanya sebatas komoditas ekonomi. So that's why kalau disuruh ngomong bahasa Inggris kok banyak numbernya ya. We try to see from their daily life and their function in using this foreign language. Therefore, the user of language do not always have to obey their law of grammar. Kemudian dari konsep communicative competence, I try to see from the communication strategy for negotiating meaning, for delivering message among their member or peers. Nah, sebenarnya jenis-jenis competence, jenis-jenis strategi competence, or let's say negotiating of meaning, this is a kind of tool for next research, for next investigating linguistic interaction in different cultural setting. Itu kan di masyarakat perkotaan di Surabaya ya.
mungkin bisa diadopsi atau diterapkan. Kalau di tempat lain bagaimana? I think that's all for me. It's a pleasure that you can wait until that long. Thank you for the audience. Thank